Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang metode ekstraksi perkolasi daun trembesi. Untuk dosen pengampunya di sini ada Bu Nurul dan Bu Bella. Untuk anggotanya terdiri dari Sabila, saya sendiri Salma, Besanti, Silviana, Sukmana, Tiara, Via, dan Viola. Untuk tujuan sendiri yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip dan ekstraksi perkolasi, kemudian mahasiswa dapat mengamati percobaan dari ekstraksi perkolasi, lalu ada mahasiswa dapat mengamati adanya zat berkhasiat pada simplisia daun trembesi dengan metode ekstraksi perkolasi. Kemudian ada teori dasar. Nah, teori dasarnya itu polarasi adalah cara penyaringan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsipnya dengan menempatkan serbuk simplisia dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, kemudian cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut yang akan melarutkan zat aktif. Nah, daun trembesi ini memiliki kegunaan sebagai bahan obat tradisional seperti diare, demam, sakit perut, dan sakit kepala. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam daun trembesi yaitu tanin. Ada juga flavonoid, saponin, steroid, terpenoid, dan glikosida kardiak dalam ekstrak daun trembesi. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosida, ordo Fabales, famili Fabalaceae, genus Samanea, spesies Samanea saman. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kali ini, yaitu alat yang pertama ada klem dan statif, yang kedua ada perkolator, ada beker gelas, ada gelas ukur, Erlenmeyer, cawan porselin, pet ukur, sendok tanduk, kertas perkamen, aluminium foil, dan kertas dan tisu. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah serbuk daun trembesi dan alkohol 70%. Selanjutnya ada prosedur. Pertama, dipasangkan klem pada statif, dimasukkan sekat berpori atau kapas pada dasar alat perkolator, dilapisi perkolator menggunakan kapas atau tisu, dipasang atau dijepit perkolator pada klem, ditimbang serbuk daun trembesi sebanyak 10 gram, dimasukkan serbuk daun trembesi ke dalam beker gelas, diukur alkohol 70% sebanyak 50 ml, diukur alkohol 70% sebanyak 50 ml. Dibasahi serbuk dengan 2-5 bagian pelarut, didiamkan serbuk yang sudah dibasahi selama 3-4 jam. Dimasukkan serbuk ke dalam alat perkolator, serbuk dimanfaatkan ke dalam alat perkolator menggunakan bambu kecil. Ditambahkan sisa pelarut ke dalam perkolator setinggi 2 cm di atas serbuk, didiamkan selama 24 jam atau seharian, dibuka keran penutup perkolator dan dibiarkan mengalir dengan kecepatan 1 ml per menit. Ditambahkan sisa pelarut 50 ml tetes demi tetes menggunakan pipet. Dipindahkan perkolat ke dalam cawan porselin, diuapkan di wadah di atas waterbath, dan terakhir didapatkan hasil perkolasi. Yang pertama ada serbuk daun trembesi, yang kedua ada alkohol,
ada klem dan statif, perkolator, beker gelas, gelas ukur, Erlenmeyer, cawan porselin, pipet ukur, sendok tanduk atau perkamen, aluminium foil, bambu kecil, dan kapas. Untuk proses ekstraksinya, pasang klem pada statif, masukkan sekat berpori atau kapas pada dasar alat perkolator. Lapisi perkolator menggunakan kapas atau tisu. Dipasang atau dijepit perkolator pada klem. Lalu selanjutnya ditimbang serbuk daun trem besi sebanyak 10 gram. Dimasukkan serbuk daun trem besi ke dalam beker gelas. Diukur alkohol 70% sebanyak 50 ml. Lalu dibasahi serbuk dengan 2-5 bagian pelarut. Didiamkan serbuk yang sudah dibasahi selama 3-4 jam. Lalu dimasukkan serbuk ke dalam alat perkolat sedikit demi sedikit. Lalu serbuk dimapatkan ke dasar alat perkolator menggunakan bambu kecil. Ditambahkan sisa pelarut ke dalam perkolator setinggi 2 cm di atas serbuk. Didiamkan selama 24 jam. Keran dibuka keran penutup perkolator dan dibiarkan mengalir dengan kecepatan 1 ml per menit. Ditambahkan sisa pelarut 50 ml tetes demi tetes menggunakan pipet ukur. Dipindahkan perkolat ke dalam cawan porselin. Cawan porselin yang berisi perkolat diuapkan di atas waterbath. Lalu didapatkan hasil perkolasi.
Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya, yang pertama yaitu ada serbuk trambesi yang ditimbang sebanyak 10 gram, dan yang kedua yaitu serbuk trambesi yang dibasahi dengan alkohol 70% sebanyak 50 ml. Yang ketiga yaitu Selanjutnya ada sisa pelarut setinggi 2 cm di atas serbuk dan perkolat yang sudah dialirkan di atas water bath. Dan terakhir ada hasil perkolasi dari perkolat. Pada praktikum ini dilakukan ekstraksi daun trambesi dengan metode perkolasi. Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan, dan berbagai jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan. Berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya. Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi yaitu menempatkan serbuk simplisia dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, kemudian cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, yang akan melarutkan zat aktif. Selanjutnya, pertama disiapkan alat, kemudian pasangan klem pada statif, dan dimasukkan skat berpori atau kapas pada dasar alat perklorat. Lapisi perkolator menggunakan kapas atau tisu, kemudian pasang atau jepit perkolator pada klem, kemudian ditimbang simplisia trambesi sebanyak 10 gram, dan dimasukkan serbuk daun trambesi dalam beker gelas, dan cairan penyari yang digunakan adalah alkohol 70% sebanyak 50 ml. Alkohol 70% digunakan pelarut penyari karena senyawa katekin merupakan senyawa yang mengandung 2 cincin aromatik dengan gugus hidroksil lebih dari 1. Suatu senyawa fenol dengan gugus hidroksil ini yang memiliki sifat polar, sehingga untuk mengekstrak senyawa fenol dipilih pelarut polar. Kemudian dimasukkan serbuk ke dalam alat perkolator, serbuk dimampatkan ke dalam alat perkolator menggunakan bambu kecil, ditambahkan sisa pelarut ke dalam perkolator setinggi 2 cm di atas serbuk, kemudian didiamkan selama 24 jam. Hal tersebut dikarenakan bahwa semakin lama waktu maserasi, yaitu dari 4 jam hingga 24 jam, hasil rendemen ekstrak semakin meningkat. Buka keran penutup perkolator dan biarkan mengalir dengan kecepatan 1 mili per menit. Kemudian ditutup bagian atas tabung perkolat dengan aluminium foil agar cairan tidak menguap. Kemudian ditambahkan sisa pelarut 50 ml ditetes tetes demi tetes menggunakan pipet. Kemudian dipindahkan perklorat ke dalam cawan porselen dan diuapkan di atas water bath hingga mengental. Untuk kesimpulan sendiri, yaitu prinsip perkolasi yaitu menempatkan serbuk simplisia dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, kemudian cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, yang akan melarutkan zat aktifnya. Kemudian penggunaan alkohol 70% digunakan pelarut penyari karena senyawa katekin merupakan senyawa yang mengandung 2 cincin aromatik dengan gugus hidroksil lebih dari 1. Suatu senyawa fenol dengan gugus hidroksil yang memiliki sifat polar, sehingga untuk mengekstrak senyawa fenol dipilih pelarut polar. Kemudian ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.